Bruder sebelum menjadi biarawan, Bruder sebelumnya tuh bekerja, kuliah atau apa di keluarga? Saya sebagai karyawan ya waktu itu, karyawan di usaha sendiri tapi di bidang pertamanan. Jadi saya sering buat taman di rumah-rumah pada saat pekerjaan terakhir saya. Nah, terus kan padahal sebenarnya kalau bekerja itu kan sudah nyaman, gajinya juga udah pasti dapat tiap bulan. Kok bisa tiba-tiba terlintas kepengen jadi biarawan? Itulah keunikan hidup. Saya sendiri sampai sekarang juga terkadang juga masih nggak percaya kalau saya sekarang menjadi seorang biarawan. Karena itu bagi saya sebuah misteri ya. Yang saya sendiri juga sampai sekarang kalau teman-teman bilang dikatakan kamu sudah gila ya. Karena sudah mempunyai pekerjaan sendiri, usaha sendiri, kenapa kok tahu-tahu tertarik menjadi seorang biarawan. Yang saya sendiri awalnya waktu mengambil keputusan pun juga antara iya dan tidak ya, jadi bingung juga karena ya memanglah kehidupan itu memang kadang-kadang unik. Tetapi kalau memang ditelusuri, memang saya dari kecil ya punya keinginan itu menjadi seorang imam atau biarawan itu sejak kecil. Cuman ya sebuah perjalanan hidup yang membuat saya banyak keidealismenya itu jadinya lebih kuat idealisme itu. Jadi akhirnya jadi terlambat. Jadi sejak kecil itu sudah melayani jadi misinar dan sebagainya di paroki ya, Der? Iya, sejak SD itu saya kegiatan-kegiatan mesdinar, terus kor itu sudah saya jalani. Pokoknya kegiatan-kegiatan gereja yang saya sangat 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 seneng kalau dari dulu itu sebenarnya sejak kecil. Nah, lalu panggilan itu datang pada saat usia berapa, Der? Panggilan sebenarnya dari awal itu sejak SD ya. Sejak SD pada saat saudara saya, om saya itu kebetulan sudah menjadi seorang pastor projo di Keuskupan Semarang. Itu yang membuat saya tertarik awalnya karena dia awalnya kan pakai jubah putih gitu sering. Terus pas cuti juga pernah main ke rumah, terus memberikan misa untuk di rumah itu ada ketertarikan awal ya itu. Terus kemudian kegiatan-kegiatan misdinar itu dengan romo-romo CM ya waktu itu yang dekat dengan orang tua, jadi mau nggak mau kan saya jadi sering terlibat dengan mereka semua itu ada ketertarikan itu. Cuman pada saat mengambil keputusan untuk memasuki seminari saya masih ragu-ragu ya, berani nggak gitu, dan juga masih idealis karena saya menganggap seorang imam itu dulu orang-orang yang benar-benar terpanggil, benar-benar suci, yang benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Masa seperti saya layak dipanggil gitu. Jadi ya akhirnya menjadi pikiran-pikiran yang menghambat itu. Lalu setelah masuk seminari, apa tantangan Bruder di dalam seminari tersebut? Proses saya sebetulnya tidak memasuki melewat seminari. Saya masuk awal itu sebagai pranovis. Jadi kalau pranovis itu ya mungkin setingkat dengan kalau sekarang istilahnya postulat ya. Cuman saya menjalani pranovis sebelum memasuki novisiat. Jadi ya karena saya sudah merasa ini panggilan yang benar-benar, jadi saya sudah mempersiapkan diri sejak saya diterima di pranovis kemudian lanjut di novisiat. Itu saya punya kemantapan tersendiri dan saya tidak mau main-main gitu loh, bahwa ini memang benar-benar panggilan Tuhan. Itu yang membuat saya mantap aja menjalaninya. Pada saat menceritakan kepada orang tua dan keluarga, apakah ada juga pertentangan dalam keluarga soal panggilan ini? Kebetulan di keluarga kami sangat seneng ya, karena memang dari awal itu menjadi keinginan dari awal dari kecil dan orang tua sangat-sangat mendukung hal ini. Jadi nggak ada masalah. Jadi waktu saya mengambil keputusan kebetulan itu tinggal
bapak ya, karena ibu sudah lama meninggal, langsung mengiyakan, memang itu sebenarnya jalanmu dari dulu gitu, bapak saya mengatakan begitu. Tapi waktu itu saya nggak ngerti yang dimaksud bapak itu apa. Jadi nggak ada hambatan. Kemudian pada saat saya diterima novisiat, itulah baru bapak saya membuka bahwa sejak eh, saya masih mungkin masih janin atau bagaimana ceritanya, ibu saya pernah bernasar kalau punya anak ingin dipersembahkan untuk Tuhan. Itu baru bapak saya mengakui setelah saya diterima di novisiat. Begitu. Nah, Der, tantangannya di dalam biarawan ini apa sih, biarawan biarawati? Pasti kan tentunya berbeda dalam hal pekerjaan gitu. Tantangan terberat bagi saya awal memasuki novis dan pranovis itu justru tantangan mengolah diri. Karena berbeda ya, kehidupan di biara dengan kehidupan di luar kan sangat berbeda. Kita di luar bebas, mau bangun terserah, mau enggak terserah. Kemudian apalagi terakhir kan saya juga bekerja lepas ya, jadi kan lebih bebas, tidak terikat oleh ikatan-ikatan tertentu. Nah, sedangkan kalau di dalam biara hidup teratur, mulai pagi, mulai itu kan ada jadwal-jadwalnya gitu. Justru itu yang mengolah diri sendiri itu yang nggak gampang untuk mendisiplinkan diri istilahnya ya, mendisiplinkan diri untuk bangun pagi, kemudian ibadat itu nggak gampang juga. Itu awalnya juga saya sedikit juga agak kesulitan dalam hal itu untuk mendisiplinkan diri itu, terutama harus bangun pagi, kemudian harus berdoa, terus kegiatan-kegiatan di biara gitu kan. Jadi yang nggak gampang. Kemudian tantangan berikutnya justru kita menghadapi teman-teman seangkatan. Kebetulan teman-teman seangkatan saya usianya kan amat muda ya, jadi jauh. Paling terdekat itu selisih dengan saya 10 tahun. Itu aja untuk supaya kita komunikasi, supaya kita mudah berelasi dengan mereka itu nggak gampang juga. Apalagi tantangannya itu kan kita harus menyesuaikan diri ya. Dengan anak muda itu juga nggak gampang juga. Kemudian kalau bekerja pun kan harus sedikit, kalau bahasa Jawanya punya kedongkolan, punya jengkel, harus gini harus gitu kan. Jadi gimana menyesuaikan diri itu yang nggak gampang kalau hidup di biara itu, menyesuaikan diri sekomunitas dengan teman-teman seangkatan yang berbeda umur gitu juga. Kemudian harus mengatasi mengatasi diri sendiri aja sudah pergolakannya kan macam-macam ya, dari hidupan luar kemudian di dalam itu. Jadi nggak gampang sih kalau untuk masuk biara itu. Lalu apa makna atau refleksi yang Bruder dapatkan dari semua tantangan tersebut? Terus juga egosentrismenya, tata cara, dan lain-lain. Kalau yang setelah saya refleksikan yang paling mengena itu mungkin saya benar-benar dibalikkan oleh Tuhan ya. Dulu hidup di luar ya serba penuh kebebasan, penuh ini, kemudian menjadi seorang biarawan itu semacam dibalik hidupnya. Jadi bisa dikatakan 360 derajat. Kita yang egois, yang dulu pokoknya untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri, kemudian di dalam biara kita harus bisa berelasi dengan teman-teman, bisa dari segi ketaatan segala itu ya benar-benar dibalik oleh Tuhan. Jadi kehidupan dulu yang dulu saya seorang yang emosionalan gitu kan, misalnya kalau menghadapi karyawan kita nggak cocok gitu kan, sudah wah main keras ini, ayo gini ya. Kemudian setelah hidup di biara harus bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan diri sendiri gitu. Jadi keegoisan juga harus bisa diredam. Itu yang
bagi saya luar biasa. Untuk pembalikan Tuhan itu bagi saya luar biasa. Nah, orang luar kan melihat kalau biarawati itu kan hidupnya suci, mulus, selalu dekat dengan Tuhan dan lain-lain. Punya nggak Bruder satu pengalaman atau satu kisah yang Bruder pernah bergumul sama Tuhan? Bergumul, iya jelas. Karena di kehidupan nyata memang terkadang tidak sesuai dengan eh, apa ya? Mungkin kalau Tuhan Yesus mengajarkan itu hal-hal kebajikan, sedangkan kita di hidup nyata itu akan selalu berhadapan orang yang berbagai tipe, berbagai sifat. Tentu kita juga harus bisa mengolah ya, bisa bisa apa namanya, bijak menghadapi kenyataan seperti itu. Jadi kita nggak gampang sih memang. Jadi harus bisa benar-benar menerima bahwa itulah kehidupan nyata yang harus dihadapi manusia, terutama hidup sebagai biarawan itu tentu tantangannya juga berat juga. Kemudian kehidupan kadang-kadang bergumul, ya namanya manusia kan seringkali juga kadang-kadang kok hidup nyata itu seperti kayak gini ya, begitu ya Tuhan ya. Jadi kadang-kadang ya dalam sehari-hari kita juga selalulah apa istilahnya, bertanya kepada Tuhan, apakah jalan ini sudah benar, apakah harus begini, harus begitu. Itu biasalah sebagai manusia. Nah, Bruder, menurut Bruder sendiri, apa sih perubahan yang paling besar Bruder yang zaman dulu sama zaman sekarang? Perubahan diri jelas, yaitu tadi satu, saya dulu orangnya emosional, mudah sekali marah. Yang sekarang ini yang justru saya sendiri juga heran, justru saya itu sekarang orangnya agak sulit jadi pemarah. Karena nggak tahu ya, karena dulu waktu di novisiat itu sering sering berusaha, dan oleh pembimbing rohani pada waktu itu sering mengajarkan supaya bisa meredam emosi, meredam keegoisan. Itu yang berat, memang sangat-sangat berat waktu itu. Dan sampai sekarang pun kadang sekarang jadi terbiasa melihat sesuatu tuh nggak gampang marah, emosinya bisa teredam gitu. Nggak tahu ini apakah ini sebuah kurnia dari Tuhan atau bagaimana, saya sendiri juga nggak tahu. Cuman saya hanya melihat dalam kenyataan, kok saya sekarang menjadi orang-orang yang lebih tenang, lebih hidupnya nggak emosi, nggak mudah terprovokasi dalam hal-hal tertentu, itu nggak, gitu aja. Nah, Bruder, kita tahu bahwa banyak anak muda juga lagi bimbang kan. Mereka pingin nanti lanjut kuliah atau pingin hidup di seminari dan sebagainya. Mungkin Bruder sendiri punya tips nggak kalau anak-anak muda ini lagi galau dalam panggilan hidupnya dan sebagainya? Kalau tips saya, kalau pengalaman hidup saya dulu tuh, kadang-kadang anak muda itu kalau mengambil keputusan terkadang mudah sekali ambil putusan seperti ini gitu, tanpa melihat atau misalnya mencari informasi yang lengkap gitu. Misalnya seandainya misalnya ya seorang anak muda pengen menjadi biarawan atau biarawati, mereka kadang-kadang nggak mau mencari informasi, nggak mau bertanya. Pokoknya ya sudah gini aja, saya ambil ini gitu. Seperti pengalaman saya dulu juga begitu. Tanpa konsultasi, tanpa bertanya, akhirnya hanya mengambil keputusan, enggak, saya menghindar. Lebih baik saya kuliah atau bekerja gitu. Nah, setelah dalam perjalanan hidup, akhirnya kan saya juga, oh iya ya, selama ini saya salah ya. Saya nggak mau bertanya dalam hal ini, saya nggak mau mencari informasi selengkap-lengkapnya. Nah, itu saya harankan untuk teman-teman anak muda itu, carilah informasi sebanyak-banyaknya, kehidupan membiara, kehidupan seorang rohaniwan itu bagaimana. Carilah selengkap, apalagi sekarang kan dengan media sosial yang banyak, kita bisa melihat itu. Atau kalau nggak berani yang kita dekatilah paling nggak dengan pastor paroki atau pastor yang kita kenal.
kita tanyalah mereka kehidupan membiara itu bagaimana, kehidupan sebagai seorang imam atau seorang biarawan biarawati itu bagaimana. Itulah kita yang harus berani aktif bertanya. Itu sih pengalaman saya gitu. Yang terakhir nih Bruder, mungkin Bruder punya pesan, penyemangat, motivasi untuk mereka panggilan hidup, baik itu yang berkeluarga, yang memilih hidup selibat, atau yang biarawan biarati, apa tipsnya atau saran pesan untuk dari Bruder? Saran saya untuk semua saja ya, kita harus menjalani hidup seperti yang sudah kita jalani. Terkadang kita kan kadang-kadang masih kurang puas ini, kurang puas itu, sudah menjalani seperti ini, masih cari yang lain gitu. Tetapi kita harus berani mengambil sebuah keputusan, tujuan hidup kita itu apa. Paling enggak kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Sudah tahu apa yang arah yang harus kita ambil. Jadi itulah yang harus kita jalani dengan sungguh-sungguh. Jangan istilahnya kita hanya mencoba-coba ini, coba itu, coba ini. Sampai kita mentok nggak ngerti. Wah sudah terlanjur ini. Sudah terlanjur mau berbuat apa. Jadi malah akhirnya menjadi galau, bingung. Akhirnya putus asa gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah menjalani seorang biarawan, kita jalani dengan sungguh-sungguh. Misalnya punya profesi sebagai guru, jadilah guru yang sebaik-baiknya. Kita menjadi seorang orang tua, jalani sebagai orang tua yang baik. Bagaimana mendidik anak, bagaimana supaya anak-anak itu nantinya bisa menjadi orang-orang yang hebat, yang bermanfaat bagi orang lain. Itu aja sih sebenarnya.